Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 14, kami akan mempresentasikan chapter 14 tentang TCP. Oke, Mbak, silakan untuk Pak Menteri Depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 14 di jurnal terlebih dahulu. Pada bagian ini dijelaskan bahwa transport layer adalah salah satu lapisan penting dalam jaringan yang berfungsi mengatur pengiriman data dari satu aplikasi ke aplikasi lain. 14.1.1 Role of the Transport Layer. Di materi ini dijelaskan bahwa transport layer berperan dalam komunikasi end-to-end, artinya komunikasi dilakukan langsung dari aplikasi pengirim ke aplikasi penerima. 14.1.2 Transport Layer Responsibility. Bagian ini membahas tugas-tugas utama transport layer, seperti memecah data menjadi bagian kecil atau segmentasi agar mudah dikirim lalu menyusun kembali di sisi penerima. 14.1.3 Transport Layer Protocol. Di sini diperkenalkan dua protokol utama yang digunakan pada transport layer, yaitu TCP dan UDP. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengirim data, tetapi cara kerjanya berbeda sesuai dengan kebutuhan jaringan. 14.1.4 Transmission Control Protocol atau TCP. TCP adalah protokol yang bersifat andal atau reliable karena memastikan data dikirim dengan lengkap, urut, dan tanpa kesalahan. 14.1.5 User Datagram Protocol atau UDP. Berbeda dengan TCP, UDP tidak membuat koneksi terlebih dahulu sehingga proses pengiriman lebih cepat. Namun, UDP tidak menjamin data akan sampai dengan lengkap atau urut. 14.1.6 The Right Transport Layer Protocol. Bagian ini menjelaskan bahwa pemilihan antara TCP dan UDP tergantung kebutuhan. 14.1.7 yaitu Check Your Understand. Nah, presentasi dari saya segitu saja, maka di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan modul 14.2 yaitu tentang TCP Overview. Jadi di 14.2.1 TCP fitur. TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol transport yang handal atau reliable dan connection oriented. Fitur utamanya yang pertama ada connection oriented, membuat koneksi dulu atau three-way handshake. Lalu yang kedua reliable, memastikan semua data sampai tanpa hilang. Yang ketiga ada error checking atau mendeteksi kesalahan dengan checksum. Lalu yang keempat flow control, mengatur kecepatan pengiriman agar penerima tidak kewalahan. Yang kelima ada function control, yaitu mengurangi kemacetan jaringan. Yang keenam ada switching, yaitu memberi nomor urut agar data dapat disusun kembali dengan benar. Selanjutnya ada 14.2.2 TCP header. TCP menggunakan header untuk membawa informasi penting yang diperlukan selama komunikasi. Header TCP berisi informasi seperti source port, destination port, sequence number, lalu flag, window size, dan checksum. Ukuran header minimal 20 byte. Selanjutnya ada 14.2.3 yaitu TCP header fields. Beberapa field penting yaitu yang pertama ada source port, port pengirim, yang kedua ada destination port yaitu port tujuan, sequence number yaitu nomor urut data, lalu window size yaitu mengatur flow control, yang selanjutnya ada checksum yaitu mengecek kesalahan, yang selanjutnya ada urgent pointer yaitu menunjukkan data yang bersifat mendesak atau jarang digunakan. Selanjutnya ada 14.2.4 application that use TCP, yaitu aplikasi yang membutuhkan keandalan menggunakan TCP, misalnya HTTP atau HTTPS atau web, ada FTP atau transfer file, SMTP atau email, lalu POP3 atau email atau terima email, SSH atau remote login. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan bahas 14.3 yaitu UDP Overview. Masuk ke 14.3.1 yaitu UDP Viewer, di mana UDP adalah protokol lapisan transport yang bersifat disk-based effort dan ringan, liquid.
Protokol ini menawarkan segmentasi dan penyusunan kembali data yang sama seperti TCP, tetapi tanpa fitur keandalan reliability dan kontrol aliran flow control. Selanjutnya ada karakteristik utama dari fitur-fitur UDP meliputi yang pertama yaitu ada penyusunan data dikonstruksi ulang sesuai dengan urutan saat data tersebut diterima. Yang kedua ada tanpa pengiriman ulang, segmen data yang hilang di tengah jalan tidak akan dikirimkan kembali. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu sifat koneksi, tidak ada proses pembuatan sesi initiation establishment sebelum mengirim data. Selanjutnya yang keempat yaitu informasi sumber daya, pihak pengirim tidak diinformasikan mengenai ketersediaan sumber daya jaringan. Selanjutnya ada 14.3.2 yaitu UDP header. UDP dikenal sebagai protokol yang status, artinya baik klien maupun server tidak melacak status dari sesi komunikasi yang sedang berjalan. Jika aplikasi membutuhkan keandalan data, maka hal tersebut harus ditangani langsung oleh lapisan aplikasi itu sendiri. UDP sangat cocok untuk aplikasi video langsung, live video, dan suara voice yang membutuhkan aliran data cepat serta toleran terhadap sedikit kehilangan data atau data loss. Blok komunikasi pada UDP disebut sebagai datagram atau segmen. Catatan penting, header UDP jauh lebih sederhana dari TCP. Ukurannya hanya 8 bits, 64 bits, dan hanya memiliki 4 bidang yaitu fields utama. Selanjutnya masuk ke 14.3.3 yaitu UDP header fields, di mana di sini ada 4 bidang yang ada di dalam header UDP, yaitu yang pertama ada source port, ukurannya 16 bit, digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi asal berdasarkan nomor portnya. Selanjutnya ada destination port, ukurannya 16 bit, digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi tujuan berdasarkan nomor portnya juga. Selanjutnya ada length 16 bit, yaitu digunakan untuk menunjukkan panjang total dari header datagram UDP. Yang terakhir di sini ada checksum 16 bit, digunakan untuk pemeriksaan kesalahan error checking pada header datagram dan datanya. Masuk ke 14.3.4 yaitu application that use UDP, di mana terdapat 3 jenis aplikasi utama yang paling cocok menggunakan protokol UDP, yaitu live video and multimedia application, yaitu aplikasi yang toleran terhadap sedikit kehilangan data namun membutuhkan latensi yang sangat rendah tanpa delay. Contohnya VoIP dan live streaming video. Yang kedua ada simple request and reply application, aplikasi dan transaksi sederhana di mana host mengirimkan permintaan dan bisa jadi tidak menerima balasan, contohnya DNS dan DHCP. Yang ketiga, application that handle reliability themselves, yaitu komunikasi satu arah unidireksional di mana kontrol aliran, deteksi kesalahan, acknowledgement, dan pemulihan data tidak diperlukan atau sudah ditangani sendiri oleh aplikasi tersebut. Contohnya SNMP dan TFTP. Pengecualian protokol yaitu meskipun secara default DNS dan SNMP menggunakan UDP, keduanya juga dapat dikonfigurasi untuk menggunakan TCP dalam kondisi tertentu. Misalnya DNS akan beralih menggunakan TCP jika ukuran permintaan atau respon DNS melebihi 512 bit seperti saat respon minta banyak resolusi nama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada modul 14.4 yaitu port number. Nah, port number ini adalah angka yang digunakan oleh TCP dan UDP untuk mengidentifikasi aplikasi atau layanan tertentu pada sebuah perangkat jaringan. Nah, karena satu perangkat bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus, port number ini membantu data sampai ke aplikasi yang tepat. Nah, komputer ternyata butuh alamat rumah sampai nomor kamar karena IP aja belum cukup. Kemudian di sini ada fungsi port number. Yang pertama itu ada mengidentifikasi aplikasi yang sering berkomunikasi. Kemudian yang kedua itu membantu transport layer mengirim data ke layanan yang benar. Kemudian yang ketiga itu digunakan oleh protokol TCP dan UDP. Kemudian di sini ada jenis port number. Yang pertama itu ada well known port, yaitu port yang sudah ditentukan oleh layanan umum, contohnya kayak HTTP, HTTPS, FTP, SSH, dan DNS. Kemudian ada registered port. Nah, ini digunakan untuk port ini digunakan oleh aplikasi atau layanan tertentu, contohnya aplikasi tertentu yang membutuhkan port khusus. Kemudian yang ketiga itu ada dynamic atau private port. Nah, port ini yang digunakan oleh perangkat saat melakukan koneksi, contohnya itu seperti soket. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya sini saya akan menunjukkan TCP server proses. Konsep pertama, bagaimana sebuah server bersiap menerima koneksi dari perangkat pengguna atau klien. Cara kerjanya, secara pemilihan aplikasi atau layanan seperti
web server atau FTP server yang dikonfigurasikan untuk mendengar atau instan pada port TCP tertentu. Server akan tetap berada dalam status pasif sampai ada klien yang mengirim permintaan koneksi ke port tersebut. Selanjutnya, TCP Connection Stabilization and Three-Way Second. Pada poin ini, konsep utama sebelum data dikirim, TCP wajib membangun koneksi terlebih dahulu melalui proses sinkronasi 3 langkah yang disebut dengan three-way second. 3 langkah ini terdiri antara 1. Langkah SYN. Klien mengirim perangkat dengan flag SYN synchronous ke server untuk meminta inisiasi koneksi. Langkah kedua, SYN ACK. Server merespon dengan mengirim paket bersih flag SYN untuk mensinkronasikan kembali sekaligus flag ACK untuk mengkonfirmasi bahwa permintaan pertama telah diterima. Langkah ketiga, ACK. Klien membalas terakhir dengan paket flag ACK untuk konfirmasi bahwa koneksi resmi tersebut. Lanjutnya, session termination. Poin penjelasannya, yang pertama, konsep utama. Setelah semua data selesai dikirim, koneksi TCP harus ditutup dengan rapi agar sumber daya jaringan memori port bisa dilepaskan kembali. Proses ini umumnya menggunakan skema 4-way atau second 4 langkah. Cara pertama tuh perangkat pertama mengirimkan paket dengan flag fin yang artinya finish, lalu perangkat kedua merespon dengan ACK. Yang ketiga, perangkat kedua kemudian mengirimkan fin miliknya sendiri jika sudah tidak ada data yang mau dikirim. 4. Perangkat pertama membalas dengan ACK terakhir dan koneksi resmi ditutup. Sekian dan akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan bahas materi tentang 12.7 yaitu IP version 6 multicast. 12.7.1 pada subbab ini dijelaskan bahwa IP version 6 multicast digunakan untuk mengirim satu paket data ke beberapa perangkat sekaligus dalam satu grup. Berbeda dengan IP versi 4 yang menggunakan broadcast, IP versi 6 tidak memiliki broadcast dan menggantinya dengan multicast. Semua alamat multicast IP version 6 diawali dengan prefix FF00/8 dan hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan, bukan alamat sumber. Selanjutnya 12.7.2 pada bagian ini dijelaskan tentang well-known multicast address, yaitu alamat multicast yang sudah ditetapkan untuk fungsi tertentu. Contohnya adalah FF021 yang digunakan untuk semua perangkat atau all node dan FF022 yang digunakan untuk semua router atau all routers. Alamat-alamat ini memudahkan komunikasi dalam jaringan IP version 6. 12.7.3 subbab ini membahas solid node multicast address, yaitu alamat multicast yang dibuat secara otomatis dari setiap alamat IP version 6. Fungsinya untuk proses yaitu mencari alamat MAC address suatu perangkat. Pada IP version 6, mekanisme ini menggantikan fungsi ARP yang digunakan pada IP version 4 sehingga komunikasi menjadi lebih efisien. Udah, yuk, penutupan. Cepat. Oke, mungkin sekian presentasi kami untuk salah kata atau kekurangan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.